fungsi sistem saraf. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengendalikan sebagian besar tubuh, baik melalui fungsi somatik, sadar maupun fungsi otonom tidak sadar. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Fungsi sistem saraf menerima informasi dari dalam maupun dari luar aferen sensori peripheral, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf peripheral dan sistem saraf pusat, mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Menghantarkan informasi secara cepat melalui afferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Nah, ini salah satu aktivitas sistem saraf. Kita saat memegang minuman, itu salah satu aktivitas dari sistem saraf kita. Nah, ini dia pembagian dari sistem saraf manusia terbagi atas dua susunan. Pertama, susunan saraf pusat, dan yang kedua, susunan saraf tepi. Di dalam susunan saraf pusat itu ada namanya otak atau encephalon dan sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Kemudian di dalam susunan saraf tepi itu ada dua juga, saraf sadar dan saraf tidak sadar atau otonom. Nah, di dalam otak dibagi lagi 4 bagian. Pertama, otak besar, cerebrum, otak tengah, mesencephalon, otak kecil, cerebellum, kemudian keempat, sumsum lanjutan, medulla oblongata. Dan di dalam saraf sadar ada 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Sedangkan saraf tak sadar atau otonom itu terbagi atas dua, saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, inilah dia bentuk saraf tadi di dalam tubuh manusia. Nah, kita masuk ke dalam anatomi. Anatomi sel saraf. Jaringan saraf terdiri dari kelompok sel saraf atau disebut neuron yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengirimkan impuls saraf. Neuron tidak mengalami mitosis. Neuron tidak mengalami mitosis, yang berarti bahwa jika mengalami kerusakan maka tidak akan digantikan. Hal ini bersifat amitomik. Ini bagian-bagian dari neuron. Sini katakan dendrit memiliki struktur yang sama dengan akson, hanya lebih pendek dan bercabang. Fungsinya menerima dan membawa impuls yang datang ke badan sel. Nah, kemudian apa badan sel gitu ya? Badan sel itu memiliki ukuran dan bentuk yang beragam. Badan sel juga disebut nuklei yang berada di SSP. SSP itu merupakan sistem saraf pusat. Ganglia berada di SST, sistem saraf tepi, kecuali basal ganglia nuklei yang berada di cerebrum. Kemudian kita ke akson. Akson, tiap sel saraf hanya memiliki satu akson. Fungsinya membawa impuls saraf keluar sel tubuh. Akson lebih panjang dari dendrit, bisa mencapai 100 cm atau kurang lebih 4 kali rule 30 cm. Membran
akson disebut juga aksolema. Ini adalah salah satu gambar dari mielin. Selaput mielin. Lapisan lemak berwarna putih melapisi akson sebagai isolator elektrik. Tidak semua sel mengandung mielin. Fungsi dari mielin ini adalah meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. Jenis sel saraf berdasarkan struktur ada 4. Yang pertama, neuron multipolar. Kedua, neuron unipolar. Ketiga, neuron bipolar. Dan keempat, neuron anakson. Jenis sel saraf berdasarkan strukturnya yang ada neuron aferen, neuron eferen, dan interneuron. Menyampaikan informasi ke SSP dari reseptor di ujung perifernya. Prosesus tunggal dari badan sel membelah menjadi prosesus perifer panjang atau akson yang berada di SSP. Prosesus pusat pendek akson yang berada di SSP. Menyampaikan informasi dari SSP ke sel efektor, utamanya sel otot, kelenjar, dan sel lainnya. Jenis sel saraf berdasarkan struktur ada neuron aferen, neuron eferen, dan interneuron. Neuron aferen menyampaikan informasi ke sistem saraf pusat dari reseptor di ujung perifernya. Proses tunggal dari badan sel membelah menjadi prosesus perifer panjang akson yang berada di SSO dan prosesus pusat pendek akson yang berada di SSP. Neuron eferen menyampaikan informasi dari sistem saraf pusat ke sel efektor, utamanya sel otot, kelenjar, dan sel lainnya. Badan sel dengan beberapa dendrit dan segmen kecil akson berada di SSP. Sebagian besar akson berada di SSO. Kemudian interneuron berfungsi sebagai integrator dan mengubah sinyal. Terletak seluruhnya dalam sistem saraf pusat. Berjumlah 99% dari semua neuron. Kemudian kita masuk ke sinapsis dan impuls saraf atau potensial aksi. Sebelumnya, sinapsis adalah hubungan penyampaian impuls dari satu neuron ke neuron yang lain. Peristiwa ini terjadi dari ujung percabangan akson terminal akson dengan ujung dendrit neuron yang lain. Impuls adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar kemudian dibawa oleh neuron. Impuls saraf juga dikatakan sebagai serangkaian pulsat elektrik yang menjalari serabut saraf. Bagaimana neuron-neuron berkomunikasi? Neuron-neuron berkomunikasi melalui sinyal. Itu potensial aksi. Adalah muatan listrik yang dihasilkan oleh perubahan keseimbangan kimia dari cairan di dalam dan sekeliling neuron, bergantung pada pergerakan ion-ion bagian luar dan bagian dalam sel. Jika potensial aksi terjadi pada neuron molekular dikirimkan ke neuron di sebelahnya. Terjadi jika impuls yang masuk adalah depolarisasi yang mencapai ambang tertentu pada pangkal akson, timbul potensial aksi, sel terstimulasi. Potensial diteruskan ke ujung neuron membebaskan neurotransmitter. Neuron membawa informasi ke neuron lain atau ke otot. Terjadi komunikasi antara sel-sel saraf dengan sel efektor diperantarai oleh sinapsis. Nah, kita kan bertanya, apa sih polarisasi itu? Polarisasi adalah membran memiliki potensial. Terdapat pemisahan muatan yang berlawanan.
Depolarisasi merupakan potensial membran mengalami penurunan dari potensial istirahat. Potensial tersebut berkurang atau bergerak menuju nol, dan hiperpolarisasi merupakan potensial lebih besar daripada potensial istirahat. Potensial tersebut meningkat atau bahkan menjadi lebih negatif. Repolarisasi merupakan membran kembali ke potensial istirahat setelah mengalami depolarisasi. Nah, ini dia tahapan dari gambar potensial aksi. Yang pertama tadi ada, kita ke neurotransmitter. Suatu senyawa kimia endogen yang menyampaikan, memperkuat, memodulasi sinyal antara neuron dengan sel lainnya. Berada pada vesikel sinaps yang berkelompok di bawah membran persinaps dari sinaps dan dilepaskan ke celah sinaps menuju yang berikatan dengan reseptor di bagian pasca sinaps. Pelepasannya biasanya diikuti dengan sampainya potensial aksi pada sinaps. Ujung saraf mensintesis neurotransmitter khas untuk neuron yang bisa disimpan dalam vesikel. Pada saat potensial aksi terjadi, ion kalium ekstrasel ke akson, lalu menuju neurotransmitter, dibebaskan ke celah sinapsis. Neurotransmitter berdifusi mengaktifkan reseptor neurotransmitter pada membran pasca sinaps sel yang berkontak. Nah, transmisi melalui celah sinapsis. Potensial aksi neuron persinapsis mencapai ujung terminal menuju vesikel, bergerak ke ujung aksi melalui bantuan dari gerakan ion kalium. Transmitter dibebaskan kontak dengan membran pasca sinapsis. Permeabilitas berubah. Jika permeabilitas terhadap ion natrium meningkat, potensial istirahat menjadi berkurang. Jika nilai ambang tercapai, terjadi potensial aksi pada neuron pasca sinapsis. Impuls ditransmisikan. Inilah dia gambar dari pelepasan neurotransmitter. Pertama tadi potensial aksi mendepolarisasi. Pertama, potensial aksi mendepolarisasi terminal akson. 2. Depolarisasi membuka kanal kalium dan kalium masuk ke sel. Maksudnya kalium memicu eksositosis dari isi vesikel sinaptik. Neurotransmitter berdifusi melintasi celah sinaptik dan berkaitan dengan reseptor pada sel pasca sinaptik. Kemudian neurotransmitter berdifusi melintasi celah sinaptik dan berikatan dengan reseptor pada sel pasca sinaptik. Peningkatan neurotransmitter memulai pengikatan neurotransmitter memulai respon di sel pasca sinaps. Terminasi neurotransmitter. Aksi neurotransmitter berakhir ketika kimiawi terurai diambil oleh sel atau berdifusi keluar dari celah sinaptik. Nah, penerimaan impuls oleh saraf aferen atau sensorik. Ada neuron kolinergik, neuron dopaminergik, neuron noradrenergik, dan neuron adrenergik. Lalu neuron GABAergik, neuron serotoninergik. Penerusan impuls melalui saraf eferen mengatur hubungan antara bagian dalam tubuh, tegangan otot, dengan lingkungan gerakan tertentu melalui serabut motorik dan visceral yang berperan serabut eferen kolinergik. Motoneuron mempersarapi otot skelet kontraksi dan mirip serabut kolinergik. Neuron pasca ganglion
parasimpatis mirip serabut kolinergik yang mempersarapi berbagai organ. Neuron praganglion, simpatis dan parasimpatis. Neuron eferen noradrenergik merupakan serabut kolinergik. Reseptor asetilkolin merupakan reseptor nikotinik. Sensasi, integrasi, dan respon. Inilah dia ilustrasi gambarnya gitu. Nah, kita masuk ke dalam gerak refleks. Kita harus paham dulu apa arti dari pergerakan refleks atau pengertian dari gerak refleks. Gerak refleks adalah sebuah gerakan spontan dari setiap organ atau bagian tubuh yang telah menerima rangsangan. Ini akan terjadi secara langsung dan tanpa kesadaran kita, dan fungsinya ini menghindarkan kita dari bahaya. Kalau nggak ada gerak refleks, maka bisa kita bayangkan ketika ada api yang tidak kita sadari gitu kan. Kalau nggak ada gerak refleks ya maka tangan kita akan terbakar. Nah, ternyata gerak refleks itu memiliki macam-macam dari gerak refleks ini ialah refleks otak, kemudian refleks sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama, refleks otak merupakan refleks yang dapat mempengaruhi saraf penengah di otak seperti mata berkedip, refleks pupil dengan stimulasi cahayanya. Kemudian refleks sumsum tulang belakang ini terbagi lagi, refleks periosteum atau refleks tendon, refleks superficial, refleks patologis, refleks primitif. Gerakan tersebut yakni dapat melibatkan adanya sebuah saraf perantara yang memiliki sebuah letak di bagian sumsum tulang belakang, seperti sentakan terhadap lutut karena kaki yang akan menginjak batu runcing. Otak adalah organ kompleks yang mengandung sekitar 100 miliar neuron dan prosesus neuronal dan sinapsis yang tak terhitung jumlahnya terletak di dalam rongga kranium tengkorak. Otak terdiri dari beberapa komponen, yaitu cerebrum, diencephalon, batang otak, dan cerebellum. Nah, di dalam cerebrum terdiri dari 4 lobus: lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, lobus temporal. Struktur komponen-komponen otak bisa dilihat bagian-bagiannya. Nah, ada hipotalamus, talamus, kemudian lobus parietal, ventricle, lobus occipital, cerebellum, lobus frontal, corpus callosum, lobus temporal, kelenjar hipofisis, otak tengah, pons, medula oblongata, sumsum tulang belakang. Kita masuk ke dalam cerebrum. Cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Fungsinya mengendalikan mental, tingkah laku, pikiran, kesadaran, kemauan, kecerdasan, kemampuan berbicara, dan berbahasa. Terdiri dari 2 hemisfer, kiri dan kanan. Mengandung substansi jaringan, kelabu, dan putih. Hemisfer dipisahkan suatu celah yang dalam dan dihubungkan kembali oleh corpus callosum. Cerebrum terbagi menjadi beberapa lobus. Tadi dikatakan lobus frontalis, lobus varietalis, occipitalis, dan temporalis. Nah, di gambar terlihat jelas letak-letak di mana saja lobus-lobusnya tadi. Nah, kita masuk ke penjelasan lobus frontalis.
pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir abstrak dan nalar, motorik bicara atau area Broca di hemisfer kiri, motorik volunteer, gerakan sadar otot langkah. Pusat pengontrolan gerakan volunteer di gyrus presentralis, area motorik primer. Terdapat area asosiasi motorik atau area premotor. Dan kemudian lobus varietal, pusat kesadaran sensorik di gyrus centralis atau area sensorik primer. Terdapat area asosiasi sensorik. Di lobus occipital, pusat penglihatan dan area asosiasi penglihatan, menginterpretasi dan memproses rangsangan penglihatan dari nervus opticus dan mengasosiasikan rangsang ini dengan informasi saraf lain dan memori. Dan ini merupakan lobus terkecil. Kita masuk ke lobus temporal, berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi dan menjadi pusat pendengaran. Nah, selanjutnya ganglia basal merupakan kumpulan dari badan-badan sel saraf atau nukleus, berperan dalam pengontrolan gerakan dengan cara menghambat tonus otot, memilih dan mempertahankan aktivitas motorik, dan memantau mengkoordinasikan kontraksi menetap yang lambat. Penyakit Parkinson, gangguan pada ganglia basal, terutama karena defisiensi neurotransmitter dopamin. Terjadi peningkatan tonus atau kekakuan, tremor istirahat, dan perlambatan inisiasi dan pelaksanaan gerakan yang berbeda. Nah, ini dia gambar dari ganglia basal. Kita masuk ke talamus. Fungsinya sebagai stasiun relay dan pusat integrasi sinaps untuk pengolahan awal semua input sensori menuju korteks, menyaring sinyal-sinyal yang tak bermakna. Bersama batang otak dan area asosiasi mengarahkan perhatian kita ke rangsangan yang menarik, menentukan kesadaran kasar berbagai sensasi tetapi tidak dapat membedakan lokasi dan intensitas, memperkuat perilaku motorik volunteer yang dimulai oleh korteks. Hipotalamus merupakan area terpenting dalam pengaturan lingkungan internal tubuh, homeostatis, mengontrol suhu tubuh, rasa haus dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang. Sekresi hormon-hormon hipofisis anterior menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus dan pengeluaran ASI. Merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama. Berperan dalam pola perilaku dan emosi, respon takut dan berani perilaku. Kemudian masuk ke cerebellum. Cerebellum membandingkan antara informasi yang diterima dari pusat pengontrolan yang lebih tinggi tentang apa yang sebaiknya otot lakukan dan sistem saraf perifer tentang apa yang otot lakukan, memberi sinyal umpan balik untuk mengoreksi gerakan yang dikirim ke cerebrum melalui talamus. Gerakan yang lebih halus, cepat, terkoordinasi, dan terampil mempertahankan posisi dan keseimbangan. Nah, kita masuk ke cerebellum. Menerima perintah gerakan terencana berdasarkan informasi dari korteks motorik dan ganglia basal melalui nukleus di pons. Menerima gerakan nyata dari reseptor propriosepsi melalui traktus spinocerebellar anterior dan posterior. Dari reseptor vestibular di telinga melalui traktus vestibulocerebellar dari mata. Membandingkan sinyal umum atau perintah untuk bergerak dengan informasi sensorik gerakan nyata, mengirimkan umpan balik berupa sinyal korektif ke nukleus di batang otak dan korteks motorik melalui talamus. Nah, karena otak itu tadi sangat sensitif dan mudah
hancur, ternyata otak ini sangat-sangat dilindungi dan dia punya pelindung. Itulah masya Allahnya Allah menciptakan otak. Otak itu dilindungi oleh tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan 3 lapisan selaput otak atau meningen. Yang pertama durameter, arachnoid, dan pia meter. Di durameter bersatu dengan tengkorak, melekat pada tulang, dan arachnoid bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa. Pia meter penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak. Suplai oksigen dan nutrisi mengangkut sisa metabolisme. Maka ketika kita berkendara gitu kan, pakailah yang namanya helm. Itu salah satu cara kita untuk menjaga otak kita dari bahaya yang ada di luar gitu. Nah, ini dia gambar dari pelindung otak. Nah, kita masuk ke batang otak. Sebelumnya kita lihat dulu gambarnya. Nah, batang otak tadi ada otak tengah gitu ya, mesencephalon, otak tengah, mesencephalon, superior colliculi, pusat refleks gerakan kepala dan bola mata ketika berespon terhadap rangsang visual. Inferior colliculi, pusat refleks gerakan kepala dan tubuh ketika berespon terhadap rangsang suara. Nah, lanjut ke pons, pusat pernapasan. Pusat apneustik mengontrol kontraksi otot inspirasi. Pusat pneumotaksik mengontrol relaksi otot pernapasan sehingga terjadi ekspirasi. Lalu medula oblongata, pusat pernapasan. Dorsal group, kelompok neuron yang membentuk pernapasan otomatis. Ventral group adalah kelompok neuron yang mempersarapi otot-otot pernapasan. Terhadap kemoreseptor yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi ion hidrogen dan konsentrasi karbon dioksida. Medula oblongata, pusat pengaturan jantung, cardioaccelerator center, meningkatkan denyut dan kekuatan kontraksi jantung melalui saraf simpatis, dan cardioinhibitory center, menurunkan denyut jantung ke pacemaker and natrium and vagus atau saraf parasimpatis. Pusat vasomotor mengontrol diameter pembuluh darah melalui saraf simpatis dalam mengatur tekanan darah. Pusat refleks non vital, refleks menelan, muntah, batuk, bersin, dan tersedak. Nah, ini dia gambar dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Di sana terlihat jelas pembagian nama-namanya. Ada simbol C, T, dan L. Ada S. C artinya cervical nerve, dan T thoracic nerve. L adalah lumbar. S adalah sacral. Medula spinalis terdapat 31 pasang saraf spinal yang melalui medula spinalis, nervus campuran yang berisi akson sensorik dan motorik berjalan di kolumna spinalis. Semua akson sensorik masuk ke medula spinalis melalui ganglion akar dorsal. Tractus spinothalamicus
lateral menghantarkan impuls modalitas nyeri dan suhu. Tractus spinothalamicus anterior menghantarkan impuls modalitas gligatal sentuhan dan tekanan. Tractus lemniscus medialis columna posterior menghantarkan impuls yang membedakan dua titik stereognosis. Propriosepsi membedakan berat dan sensasi getaran. Tractus lemniscus medialis columna posterior menghantarkan impuls yang membedakan dua titik stereognosis. Propriosepsi membedakan berat dan sensasi getaran. Lalu kita masuk ke anatomi sistem saraf tepi. Pokok bahasannya itu ada sistem saraf somatik, saraf tulang belakang, dan saraf kepala. Kalau di dalam sistem saraf otonom ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf tepi, sistem saraf perifer berfungsi sebagai perantara komunikasi antara sistem saraf pusat dan seluruh bagian tubuh. Sistem saraf perifer berkomunikasi dengan seluruh bagian tubuh melalui saraf-saraf kepala, cranial nervous, saraf-saraf tulang belakang atau spinal nervous. Berdasarkan arah impuls, saraf tepi terbagi menjadi dua, sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Nah, ini dia gambar serta pembagian dari sistem saraf tepi. Berdasarkan arah impuls yang bawah, itu ada sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Berdasarkan asalnya, ada sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Sistem saraf perifer memiliki 31 pasang saraf spinal, termasuk serabut motorik, sensorik, menyebar pada ekstremitas dan dinding tubuh. 12 pasang saraf kranial, serabut motorik saja, sensorik saja, atau campuran keduanya menyebar di daerah leher dan kepala. Nah, saraf spinal, tiap pasang saraf terletak pada segmen tertentu, seperti serviks, toraks, lumbar, dan lain-lain. Tiap pasang saraf diberi nomor sesuai tulang belakang di atasnya. Sebelumnya ada di gambar tadi yang ada simbol-simbolnya yang C gitu. Nah, 8 pasang saraf leher, cervical, disimbolkan C1 sampai C8. Kemudian 12 pasang saraf punggung, torakal, T1 sampai T12. 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, simbolnya L1 sampai L5. 5 pasang saraf pinggul atau sakral, simbolnya S1 sampai S5. 1 pasang saraf ekor atau koksigial, itu simbolnya C0. Kemudian masuk ke sistem saraf otonom, memegang peran penting dalam pengaturan keadaan konstan dalam tubuh, memberikan perubahan dalam tubuh yang sesuai. Kerja tidak sadar, berbeda dengan sistem saraf somatik. Somatik sadar menggunakan 2 kelompok neuron motorik untuk menstimulasi efektor, yaitu neuron preganglionik dan neuron pasca ganglionik. Sistem saraf otonom mengendalikan fungsi motorik visceral, tidak dengan mudah dikendalikan dengan kehendak. Terdiri dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis, berbeda anatomi maupun fungsinya. Sistem saraf otonom tadi pada umumnya organ dalaman tubuh visceral dipersarapi oleh kedua sistem saraf tersebut. Stimulasi sistem saraf simpatis biasanya akan menghasilkan efek berlawanan dengan stimulasi sistem saraf parasimpatis. Bila satu sistem merintangi fungsi tertentu, sistem lain justru menstimulasinya. Aktivasi simpatis, vasokonstriksi, naiknya kerja jantung, sirkulasi darah, kadar glukosa, sel dilatasi pupil, bronkus, dan naiknya
aktivitas mental. Parasimpatis berperan dalam pencernaan, eliminasi, dan pada pembaruan suplai energi. Sistem simpatis, sistem adrenergik. Stimulasi sistem ini akan menimbulkan reaksi yang meningkatkan penggunaan zat-zat oleh tubuh aktif dan perlu energi. Sistem parasimpatis sama dengan sistem asetilkolin. Stimulasi pada sistem ini timbul efek dengan tujuan menghemat penggunaan zat-zat dan mengumpulkan energi. Ada keseimbangan antara keduanya. Central nervous system menuju jalur eferen, lalu ke sistem saraf otonom, lalu plexus otonom menuju organ efektor. Berperan dua neuron di dalamnya, itu neuron praganglionik pada central nervous system dan neuron pascaganglionik di luar central nervous system pada ganglion otonom. Sistem saraf simpatis terletak di bagian kolumna vertebra, berhubungan dengan sumsum tulang belakang melalui serabut saraf. Tersusun dari ganglion-ganglion pada daerah 3 pasang ganglion cervical, 11 pasang ganglion torakal, 4 pasang ganglion lumbal, 4 pasang ganglion sakral, 1 pasang ganglion koksigen. Sering disebut sistem saraf torakolumbar dan fungsinya mempersarapi otot-otot jantung, otot tak sadar pembuluh darah, organ-organ dalam seperti lambung, pankreas, dan usus. Serabut motorik sekretorik pada kelenjar keringat, serabut motorik otot tak sadar pada kulit. Mempertahankan tonus semua otot termasuk otot tak sadar. Sistem saraf parasimpatis disebut sistem saraf kraniosakral, terbagi menjadi 2 bagian, saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Neurotransmitter yang dilepaskan oleh neuron simpatik pascaganglionik, noradrenalin atau norepinefrin. Neurotransmitter pada seluruh neuron preganglionik dan sebagian besar neuron pascaganglionik, parasimpatik, dan asetilkolin.